Beliau bikin pernyataan atau berkomentar di video saya, kasihan istrinya mempunyai suami yang bau keteknya. Na'udzubillah, hilang deh nafsu istrinya mencium bau keringat orang-orang yang hobi makan bawang putih overdosis. Ya, oke, ini langsung saya tanggap. Assalamualaikum, halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan tentunya semakin sayang, semakin cinta dengan pasangan ya, sama-sama memuaskan, sama-sama dipuaskan ya, karena tidak bisa dipungkiri ya, diakui atau tidak bahwasanya performa kita ya, baik suami atau istri di atas ya, di atas ranjang ya permainan, itu akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga ya. Kalau salah satunya nggak puas tentu akan menjadi timpang ya, bahkan na'udzubillah min dzalik, takutnya salah satunya mencari kepuasan di luar ya, kan serem ya, apalagi kalau sampai sewa-sewa penghibur gitu ya, kalau kena penyakit kan serem ya. Jadi ini adalah suatu masalah umum, hanya di negeri kita dianggap tabu ya. Kalau kita ngobrol ke yang lebih tua takutnya dibilang nggak sopan, ngobrol ke yang lebih muda juga takutnya nggak paham ya. Jadi saya mencoba membahas di channel saya ya mengenai masalah pasutri ya, sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya alami, saya bagi tahu ke teman-teman semua. Semoga menjadi manfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa pernyataan, enggak cuma satu sih pernyataan ya, dan lainnya menjawab beberapa pertanyaan ya, biar lebih paham gitu ya. Oke, yang pertama adalah dari Bapak Muhwardi Muhtar ya, 7499. Beliau bikin pernyataan atau berkomentar di video saya, kasihan istrinya mempunyai suami yang bau keteknya. Na'udzubillah, hilang deh nafsu istrinya mencium bau keringat orang-orang yang hobi makan bawang putih overdosis. Ya, oke, ini langsung saya tanggapi ya untuk Bapak tadi siapa? Bapak Wardi Muhtar ya. Overdosis itu yang seperti apa? Ya, kalau makannya dalam sehari beberapa bonggol atau dalam sekali makan satu bonggol ya, baru itu dikatakan overdosis ya, berlebihan. Namun jika hanya makan dalam sehari mungkin antara 3 sampai 9, itu nggak dinamakan dengan overdosis ya. Dan suami saya sendiri adalah seorang yang rajin mengkonsumsi bawang putih fermentasi. Bukan bawang putih mentah ya, tapi bawang putih yang sudah difermentasi, itu matang ya. Matangnya karena madu. Jadi suami saya itu rajin makan bawang putih yang sudah direndam dengan madu ya. Itu minimal ngerendamnya itu 7-10 hari ya. Direndam dulu sampai si bawang putihnya itu warnanya itu kemerahan ya, itu tanda bahwa matang ya. Dan alhamdulillah ya, selama saya dengan beliau ya, karena beliau juga orangnya itu bersih ya, resik ya, steril. Jadi setiap ketika akan mendatangi saya, beliau itu bersih-bersih diri dulu, mandi dulu, gosok gigi dulu. Jadi saya tuh nyaris nggak pernah cium bau yang aneh-aneh dari beliau ya. Pada saat pada saat akan melakukan permainan ya, Masya Allah saya nggak pernah cium bau apa-apa. Dan beliau itu ketika dengan saya ya, ketika mendatangi saya itu selalu sambil makan permen.
Padahal nggak bau gitu ya, tapi beliau selalu menyediakan permen ya. Saking beliau itu tidak mau membuat istrinya trauma dengan bau mulutnya ya. Padahal sih saya nggak cium apa-apa ya. So far oke semua ya. Lalu mengenai keringat. Dan saya pun nggak cium bau bawang putih dari badan suami saya ya. Bener-bener saya nggak cium gitu, jadi enak gitu ya, kecuali orang yang jorok mungkin iya ya. Bahkan orang yang nggak doyan bawang putih aja, kalau memang orangnya jorok ya, pasti bau keteknya, iya nggak cuma orang yang suka makan bawang putih, yang bau bawang putih, bau ketek, yang nggak makan bawang putih juga kalau jorok, kalau jarang mandi, pasti bau ya. Oke Bapak ya, paham ya? Jadi ini karena sesuai pengalaman saya ya, suami saya itu suka konsumsi bawang putih dan Masya Allah saya nggak pernah cium bau aneh-aneh pada saat kami akan bermain ya. Tapi ya kalau beliau habis makan bawang putih ya kecium ya. Tapi kan kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Intinya setiap kali mau mendatangi istri ya, usahakan dalam keadaan bersih, mandi dulu ya, gosok gigi dulu, berwudu dulu ya, sesuai dengan sunnah Nabi ya. Lalu yang kedua adalah dari mana ya? Dari @madiun2638 ya. Beliau bilang, beliau berkomentar, saya selalu gagal memuaskan istriku, mohon petunjuk yang mudah dipahami. Ini maksudnya gagal memuaskan itu maksudnya istrinya nggak keluar gitu ya, nggak ORGSM ya, atau gimana nih? Tapi ya saya kira nggak bisa keluar kali ya, makanya yang dimaksud beliau adalah nggak bisa memuaskan. Yang pertama adalah Bapak cari tahu ya, cari tahu titik sensitif istri Anda ya. Biasanya kebanyakan ya, ini kebanyakan ya, titik sensitifnya itu adalah ada di telinga ya, sambil Bapak bisa bisikin kata-kata cinta untuk istri ya. Katakan kamu cantik, kamu indah, dan lain-lain ya. Bikin hatinya itu berbunga-bunga ya. Lalu di telinga, lalu di belakang leher ya. Kalau Anda ciumi leher belakangnya, ini kebanyakan perempuan ya, maka seketika akan istri Anda itu apa ya, jadi on gitu ya. Setelah itu leher, sudah pasti leher ya. Lalu ada juga yang punggung ya, pundak, malah ada punggung ya. Lalu apa namanya ini, tulang belakang ya, tulang belakang, apa sih namanya, itu semua deh, itu perempuan itu suka ya. Mungkin Anda ciumi ya, lalu jilat dan lain sebagainya ya, pokoknya rangsang di area situ. Lalu tentu turun ke bawah ya. Lalu juga ada pada paha, dalam paha juga ya, itu pun sama. Selangkangan juga sama ya. Coba Anda explore tubuh istri Anda ya, biar Anda tahu titik sensitifnya itu di mana aja. Atau Anda tanya sama istri Anda ya, suka atau titiknya itu sebelah mana, areanya di mana aja. Lalu yang kedua, Anda perlu ketahui ya, titik yang benar-benar sensitifnya itu, yang untuk keluarnya itu di mana ya? Apakah pada depannya, klitoris ya, klit ya, atau di G-spot atau di dalam ya? Kalau di luar, di klitnya malah lebih gampang ya Anda puasinnya. Anda cukup rangsang di area situ, area luarnya aja ya, bisa dengan jari, bisa di oral ya, atau bisa gesek-gesek ya, istri Anda bisa keluar ya. Atau posisinya coba ya, posisi pada saat Anda bermain ya, coba posisinya itu istri Anda mungkin di atas ya, supaya permainan dikendalikan oleh istri Anda. Jadi istri Anda tahu nih kalau yang enaknya itu pada posisi apa gitu ya. Atau jika Anda yang di atas ya, maka posisinya itu kayak kura-kura gitu ya, kayak gimana ya, kayak kura-kura gitu, tengkurap gitu ya. Jadi selain alatnya masuk, bagian luar istrinya juga kegesek ya. Nah kayak gitu ya.
Lalu misalnya istri Anda kelelahan, istirahatlah dulu istri Anda ya, biarkan istri Anda tidur dulu, boleh Anda bermain nanti di pagi hari atau subuh ya, setelah istri Anda tidur, setelah istirahat dan anak-anak juga masih tidur ya. Lalu apalagi nih, stres mungkin, coba komunikasi dengan baik ya, kamu kenapa gitu ya, ada masalah apa, tanyalah istrinya. Intinya jalin komunikasi dengan baik. Nah, yang ini terakhir, enggak terakhir ya, masih ada. Coba tanya istri Anda KB apa. Kayak saya dulu, saya KB suntik ya. Saya dulu KB suntik yang 3 bulan sekali, itu saya nyaris nggak punya syahwat ya. Bahkan gituan aja saya nggak keluar ya, itu karena pengaruh dari hormon ya, pengaruh karena hormon dari KB ya. Nah, coba tanya. Dan kalau ini terakhir ya, kalau misalkan memang istri Anda nggak bergairah, nggak ada syahwat, ini mudah ya, istri Anda pasti tahu, para ibu rumah tangga pasti tahu ya, pakai ramuan ya, hanya 2 bahan ya, yaitu kucai atau daun kucai ya dengan batangnya ya, pokoknya kucai. Itu kucai itu kayak daun bawang teman-teman, cuma kalau daun bawang kan lebar tuh ya, batangnya itu gede-gede. Kalau kucai itu dia lebih ramping ya. Nah, caranya bagaimana? Ambil 1 genggam kucai ya, diiris-iris, ambil airnya aja ya, ambil airnya aja. Nanti dapat seberapa ya, pokoknya 1 genggam ya, dapat airnya seberapa, sisihkan. Lalu yang kedua adalah kuning telur ayam kampung ya, wajib ayam kampung ya, telur ayam kampung kuningnya aja, 1 aja cukup. Lalu dimasukkan ke air dari perasan kucai tadi, aduk-aduk ya, sambil berdoa meminta pada Allah ya, supaya syahwat istri bergelora lagi ya. Itu ya diaduk lalu diminum sehari 2 kali ya, pagi sama sore hari ya. Lakukan rutin ya, minimal selama 1 bulan, dan ini nggak ada efek samping ya. Atau nggak usah dulu sebulan deh, coba dalam 1 minggu, coba ada nggak perubahannya ya. Oke teman-teman, tadi Bapak Madiun ya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Semoga istri Anda juga puas ya. Silakan ya teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau kita bahas, oke silakan komentar ya. Silakan komentar di video saya. Insya Allah nanti akan saya tanggapi ya. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih tadi untuk 2 bapak tadi ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.